Selanjutnya dari pergerakan bursa global, pemirsa Wall Street menghijau pada perdagangan di hari Rabu dengan indeks acuan S&P 500 dan juga Nasdaq Composite yang mencapai level penutupan tertinggi baru di tengah harapan bahwa The Federal Reserve akan segera memulai siklus pelonggaran moneter. Namun pasar mencerminkan pelemahan beberapa saham teknologi setelah kenaikan kuat di hari sebelumnya. Kita lihat data selengkapnya untuk penutupan bursa Amerika Serikat. Dow Jones Industrial Average ditutup melonjak 1,04% menjadi 44.922, indeks S&P 500 naik 0,32% menjadi 6.466 dan indeks Nasdaq Composite menguat 0,14% menjadi 21.713. Ya, sementara itu bursa ekuitas Eropa menyentuh level tertinggi hampir 2 minggu didorong kenaikan saham healthcare dan juga teknologi karena ekspektasi yang hampir pasti bahwa The Fed akan memangkas suku bunga bulan depan. Indeks Stoxx 600 ditutup menguat 0,54% menjadi 550,85. Indeks DAX Jerman ditutup menguat 0,67% menjadi 24.185 dan indeks FTSE 100 Inggris naik 0,19% menjadi 9.165. Ya, harga minyak merosot pada perdagangan di hari Rabu setelah pasokan minyak mentah di Amerika Serikat meningkat di luar dugaan. Meski demikian, penurunan harga tersebut terbatas setelah Menteri Keuangan Amerika Serikat mengatakan Presiden Donald Trump dapat memanfaatkan sanksi dalam pertemuannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Minyak mentah berjangka Brent ditutup turun 0,74% ke level 65,63 dolar Amerika per barrel, sementara minyak mentah berjangka West Texas Intermediate melemah 0,82% menjadi 62,65 dolar Amerika per barrel. Adapun menurut Badan Informasi Energi atau EIA, stok minyak mentah Amerika Serikat melonjak 3 juta barrel menjadi 426,7 juta barrel. Menurut EIA, net impor minyak mentah Amerika pada pekan lalu naik sebesar 699.000 barrel per hari. Sementara itu, sentimen lain datang dari Trump yang diperkirakan bertemu dengan Putin di Alaska pada hari Jumat ini untuk membahas upaya mengakhiri perang Rusia di Ukraina. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengatakan sanksi atau tarif sekunder dapat dinaikkan jika pertemuan tersebut tidak berjalan dengan baik dan mendesak para pemimpin Eropa untuk juga memanfaatkan sanksi. Ya, laporan Ketenagakerjaan Amerika Serikat periode Juli dan revisi data sebelumnya memicu perbedaan pandangan di internal The Federal Reserve soal pemangkasan suku bunga pada September mendatang. Salah satu pandangan disampaikan oleh Presiden Federal Reserve Bank of Atlanta, Raphael Bostic, yang menegaskan masih melihat satu kali pemangkasan suku bunga sebagai langkah tepat pada tahun 2025 selama pasar tenaga kerja tetap solid. Laporan Ketenagakerjaan Amerika Serikat pada bulan Juli yang melemah dan revisi data sebelumnya memicu perbedaan pandangan di internal The Federal Reserve soal pemangkasan suku bunga pada pertemuan September mendatang. Terbaru Presiden Federal Reserve Bank of Atlanta, Raphael Bostic, menegaskan dirinya masih melihat satu kali pemangkasan suku bunga sebagai langkah tepat pada 2025 selama pasar tenaga kerja tetap solid. Bostic melanjutkan proyeksi itu juga bergantung pada asumsi bahwa pasar tenaga kerja tetap kuat. Jika melemah secara signifikan, keseimbangan risikonya akan berbeda dan jalur kebijakan yang tepat juga akan berubah. Secara terpisah, Presiden The Fed Chicago Austin Goolsbee mengatakan pertemuan musim gugur Bank Sentral akan berjalan secara langsung karena para pembuat kebijakan mencoba menafsirkan data ekonomi yang beragam dan menentukan langkah penyesuaian suku bunga. Adapun Goolsbee tidak memberikan sinyal tentang arah kebijakan yang akan dia ambil. Sementara itu, Presiden The Fed Kansas City Jeff Zients mengaku tidak terpengaruh oleh laporan tersebut dan ingin mempertahankan kebijakan suku bunga ketat. Presiden The Fed Richmond Tom Barkin menilai masih belum jelas apakah fokus utama bank sentral seharusnya mengendalikan inflasi atau memperkuat pasar tenaga kerja. Adapun Presiden The Fed San Francisco Mary Daly dan Presiden The Fed Minneapolis Neil Kashari cenderung lebih terbuka terhadap pemangkasan suku bunga. Dua anggota Dewan Gubernur The Fed Christopher Waller dan Michelle Bowman
Sebelumnya sudah mendukung pemangkasan pada pertemuan 30 Juli dengan alasan kekhawatiran terhadap pasar tenaga kerja ketika mayoritas Komite Pasar Terbuka Federal memilih mempertahankan suku bunga. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, untuk berbincang pagi hari ini kita sudah terhubung bersama Bapak Gembong Suito, Direktur Edukasi dan Investasi Sahamologi. Selamat pagi Pak Gembong. Selamat pagi, Suiki. Selamat pagi Indonesia. Baik, terima kasih sudah bergabung sama kami Pak Gembong di pagi hari ini. Semoga kita sehat selalu ya. Semangat sekali nampaknya Pak Gembong. Mungkin ini berkaitan dengan all time high ISG di perdagangan kemarin dan juga optimisme mungkin bisa mencapai 8.000 di waktu yang dekat. Atau mungkin Anda optimis bahwa ISG bisa mencapai 8.000 di hari ini Pak Gembong? Yes, kita bicara IISG, maka sentimen katalis positifnya baik global maupun sisi domestik cukup bagus, gitu kan. Ini yang menyebabkan secara pergerakan, baik secara makroekonomik, secara fundamental, ya, itu sangat-sangat positif sehingga demand atau optimisme di sisi investor itu terjadi, sehingga paling cepat minggu ini, kalau enggak besok atau hari ini itu 8.000 tercapai. Baik, agar kemudian senada dengan ulang tahun Indonesia yang ke-80, seru juga kalau ISG masuk level 8.000 gitu ya? Sepertinya seperti itu ya, semestanya mendukung untuk itu ya. Baik, cocokologinya seperti itu ya Pak Gembong ya. Oke, tapi kalau bicara mengenai jokes lah ya, ataupun mungkin berbagai macam tanggapan terkait dengan IHSG yang menembus 8.000, yang penting tembus dulu 8.000, setelahnya mau koreksi juga ya kita lihat nantilah, kurang lebih kayak gitu. Nah, Anda melihat apakah level penguatan ini yang berlanjut sampai at least perdagangan kemarin di sore hari, apakah kemudian menjadi sebuah sentimen yang cukup awet berlangsung Pak Gembong? Atau hanya sebentar kalau dari aja? sisi penyebab atau pendorongnya, ya posisi saat ini itu didorong ada dua. Pertama adalah saham-saham konglomerasi, ya 1-2 bulan terakhir terus konsisten untuk naik, ya, dan terakhir dari sisi DJI setelah ARB 4 hari begitu naik itu 10%, kontribusi indeksnya sangat signifikan. DJI itu sekarang market cap-nya 2 kali Telkom, sekitar 729 triliun, ya. Sedangkan Telkom sendiri hampir separuhnya. Itu dari sisi saham-saham konglomerasi penopang. Yang kedua yang paling fundamental adalah dari sisi saham-saham yang blue chip, all blue chip. Nah, ini mulai konsisten masuk inflow dari investor asing, terutama dari sisi 3 hari terakhir konsisten masuk, ya terutama di Big Bang, Telkom, Astra itu sudah mulai masuk karena memang secara valuasi sangat-sangat murah. Yang pertama, yang kedua dari sisi perbaikan makroekonomi kita terkait dengan GDP yang di luar ekspektasi, ya itu sangat baik. Makro global juga sangat baik, ya, dari data-data inflasi dari sisi Amerika ataupun data tenaga kerja yang hampir mayoritas, Mas Wiki tadi sebutkan itu di September ada pemangkasan suku bunga atau cut rate. Itu yang menjadi optimisme global dan euforia itu ditangkap oleh pasar, dan sekarang sentimen masuk, ya inflow, ya terutama kurs rupiah di mendekati 16.000 itu salah satu banyak sentimen positif, sehingga ya minggu ini target 8.000 harusnya tercapai. Setelah itu bagaimana? Nah, kalau secara fundamental saham-saham blue chip masih inilah langkah awal memulai pergerakannya. Ya, namun di saham-saham konglomerasi hati-hati, terutama ya valuasi cukup premium di DJI dan Grup PP ini yang salah satu pendorong nanti atau penghambat pergerakan indeks kalau setelah 8.000. Baik, karena memang secara market cap ini cukup besar dan begitu ada koreksi saja di saham-saham konglomerasi ini langsung berdampak kepada pelemahan IHSG begitu ya? Yes, betul sekali. Tapi secara fundamental, saham-saham blue chip inilah momentum untuk kembali lagi inflow setelah babak belur capital outflow di awal tahun sampai Mei itu sekitar 58 triliun. Kemarin baru masuk ya sekitar 3 triliun, jadi masih banyak ruang untuk inflow dan didukung oleh kurs rupiah yang mendekati di bawah 16.000. Baik, di tengah proyeksi optimis IHSG bisa tembus 8.000 at least di pekan ini Pak Gembong. Apa yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh pelaku pasar kalaupun memang ingin jump in ke sentimen positif ini? Apakah memang masih bisa untuk bisa menikmati cuannya nanti begitu, atau secara harga nampaknya udah telat karena
sudah naik duluan begitu. Oke. Rekomendasi Anda seperti apa, Pak Gembong? Kalau untuk yang saham blue chip, old blue chip, ya, Mhm. fundamental terkait dengan banking, terus dari sisi Telkom dan Astra itu salah satu yang baru memulai ada inflow dengan valuasi dan harga yang sudah sangat-sangat murah. Ini baru langkah awal untuk tren itu naik secara jangka pendek. Tetapi hati-hati untuk saham-saham konglomerasi, karena kalau ibarat IHSG itu dipisahkan dengan saham-saham konglomerasi, makanya ada indeks LQ45 atau indeks 80 itu sangat tertinggal. Sehingga untuk teman-teman yang mau masuk di saham-saham old blue chip gitu kan dengan fundamental yang kuat, nah kemarin laporan keuangan beberapa juga sangat bagus, itu baru mulai perjalanan untuk masuknya. Namun untuk yang saham-saham yang konglomerasi, hati-hati, selalu mitigasi resiko dengan Ya. manajemen resiko yang baik, karena ya sangat-sangat premium terkait pergerakannya atau pergerakannya, itu yang menjadi mitigasi kita. Baik, harganya sudah masuk premium, tapi tetap saja ada resiko untuk kemudian terjadi koreksi begitu ya untuk saham-saham konglomerasi. Baik, kita ke sentimen lain yang kemudian ini mendukung pergerakan dari bursa global, salah satunya adalah berpengaruh terhadap bursa domestik, yaitu terkait dengan data inflasi di Amerika Serikat di bulan Juli 2025 yang di bawah ekspektasi, Pak Gembong. Dan ini kalau kita kemudian lihat dari pendapat yang disampaikan oleh pejabat The Fed sendiri, ini cukup variatif begitu ya. Ada yang kemudian support untuk penurunan suku bunga acuan di bulan September, ada yang belum melihat urgensi diturunkan suku bunga acuan di bulan September. Bagaimana Anda melihat ini, Pak Gembong? Oke, kalau kita lihat big story-nya dari sisi global sendiri, kita mulai dari sisi Amerika, yaitu Trump. Kebijakan Amerika, Trump tersendiri adalah dia pengen suku bunga rendah. Ya, maka sangat getol sekali terkait dengan Powell bahwa ya kalau bisa Powell diganti, misalnya seperti itu. Ya. Tetapi kalau kita bicara pergerakan data-data makroekonomi dari sisi Amerika, kemarin disampaikan satu data tenaga kerja non-farm payroll itu di bawah ekspektasi. Ya, artinya pasar ya, terkait dengan tenaga kerja itu lesu. Yang kedua dari sisi inflasi, ya, inflasi itu di bawah konsensus, ya, inflasi kemarin Juli itu di kisaran 2,7, sangat baik, rata-rata ya konsensus itu 2,8, ini membuka ruang. Nah, pada saat Juli kemarin itu lakukan survei terkait dengan proyeksi analisis atau konsensus market terkait dengan kebijakan The Fed, bahwa September itu peluang penurunan suku bunga itu kisaran konsensus sekitar 94%. Namun begitu data inflasi ya, di Juli kemarin malam itu rilis 2,7, itu sangat baik di atas konsensus, di bawah konsensus. Ini membuka ruang, membuka optimisme bahwa September itu ada pemangkasan suku bunga, dan itu secara konsensus persentasenya itu 96%. Maka Mas Wiki bilang tadi hampir dipastikan, kira-kira gitu, karena memang secara persentase 96%. Dan ini ya senada dengan semuanya, oleh karena itu ya September itu menjadi faktor penentu penurunan suku bunga minimal sekali. Dan ini yang ditangkap oleh pasar, euforia market, semua instrumen terutama di indeks saham Amerika sendiri all time high di beberapa hari terakhir. Most likely mungkin kebijakan yang akan diambil oleh The Fed di bulan September ini akan senada dengan konsensus begitu ya, Pak Gembong ya. Anda optimis demikian. Baik, kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini. Pak Gembong tentunya akan membahas saham-saham yang Anda rekomendasikan pagi hari ini, dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali.